Halo, selamat malam teman-teman. Wow, Pak Alex sudah join nih. Halo, Shalom. Malam Pak Alex, Shalom. Apa Malam. kabar? Puji Tuhan, baik, masih hidup dan Puji masih Tuhan. sehat. Di tengah situasi seperti ini, kalau kita masih bisa ngobrol-ngobrol dan ketemu walaupun secara online, kita bersyukur kepada Tuhan ya Pak Alex ya. Amin, Puji amin. Tuhan. Hidup hanya Ya, karena anugerah. amin, amin. Hanya karena anugerah. Saya mau menyapa teman-teman yang sudah join. Ada Abed, Shalom Abed. Kemudian Jimmy ya dari Bandung. Hai Arin, apa kabar? Kemudian Pak Denny, Pak Sukardi, Bu Jenny dari Surabaya, Debbie. Pak Alex kenal ya dengan Debbie ya dari Bogor ya? Oh ya, Debbie Johnson. Ya, betul, betul, betul. Saya menyapa teman-teman Bu Mimik dari Surabaya, selamat malam. Kemudian Gustami, Ibu Gustami, Evi Gustami. Terima kasih udah join. Apa kabar teman-teman? Oke, Pak Gito, Shalom. Dewi nih, Bu Ayen ya. Kemudian Bu Anita, selamat malam. Senang sekali ketemu walaupun secara online. Terima kasih sudah join bersama dengan kami. Saya dengan Pak Alex. Dan terima kasih loh Pak Alex ya, malam hari ini. Karena menyediakan waktu untuk berbincang-bincang. Sama-sama dengan senang hati ini. Ya, saya berharap juga Pak Alex dan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, tetap bersemangat di situasi seperti ini. Kita percaya kita memiliki Tuhan yang memegang kontrol dan kendali situasi saat ini. Betul ya Pak Alex Amin. ya? Amin, Dan amin. terima kasih, saya mau memperkenalkan Pak Alex yang menyediakan waktu untuk berbincang-bincang dan ngobrol-ngobrol malam hari ini. Pak Alex adalah seorang gembala dari GBI Daan Mogot. Dan kita sama-sama akan ngobrol dan juga sharing dan diskusi tentang satu topik yang memang jarang dibahas, tetapi topik itu penting banget, yang berjudul boundaries atau batasan. Nah, sebelumnya pada saat sebelum memulai topik itu, saya mau bertanya nih Pak Alex. Seandainya saya join atau saya mau datang berkunjung ke rumah Pak Alex. Sejauh mana sih saya boleh masuk ke dalam rumah Pak Alex? Yang pasti halaman boleh masuk. Halaman eh, boleh masuk. Lalu ruang tamu boleh masuk. Halaman, eh, ruang tamu, Ruang oke. toilet tamu Toilet tamu, dan ruang makan. ruang makan. Oke, Iya, halaman, ruang tamu, toilet tamu, ruang makan. Hanya sampai iya, segitu aja, Pak. iya dong. Tapi saya mau masuk. Lebih lagi nih Pak, saya pengen masuk ke dapurnya. Saya pengen masuk ke kamarnya. Boleh nggak nih Pak? Dapur mungkin masih boleh, tapi kamar tidak boleh. Tapi kalau seandainya saya minta, memaksa nih. Saya pengen masuk kamar Pak Alex. Gimana Pak? Kalau tanpa alasan yang jelas, mungkin saya suruh keluar ini. Terus saya bilang gini Pak, kalau saya nggak dikasih masuk, nggak dikasih izin masuk, saya pokoknya nanti nggak mau berteman lagi. Kira-kira Pak Alex akan gimana tuh dengan permintaan saya ini? Saya bersyukur karena sudah diluputkan. Bersyukur karena sudah diluputkan. Apa tuh Pak artinya? Ya, sudah diluputkan dari salah satu orang yang berbahaya dalam hidup saya. Wow, seandainya saya memaksa Pak Alex untuk saya bisa masuk ke dalam kamar Pak Alex, artinya sebenarnya saya ini adalah mulai memaksa ya melanggar batasan dalam hidup Pak Alex, betul? Kemudian Betul. seandainya saya mengancam bahwa Pak Alex berikan saya izin untuk masuk. Kalau seandainya Pak Alex nggak berikan saya izin, maka saya akan mengakhiri pertemanan kita. Dan justru itu sebenarnya bersyukur karena Pak Alex menjaga rumah untuk dikunjungi atau dimasuki oleh seseorang yang mau melanggar batas. Betul ya? Setuju. Oke, dan saya rasa ini adalah salah satu contoh yang simple bahwa dalam setiap kehidupan kita, kita memiliki batasan atau pagar-pagar yang perlu kita jaga,
ya, seberapa jauh kita memberi izin orang untuk masuk ke dalam pagar kita, dan seberapa besar pagar itu kita buka, betul ya Pak Alex? Dan Betul. juga seberapa jauh saya memaksa untuk orang lain membuka pagar untuk saya masuk. Itu adalah yang dimaksud dengan batasan atau boundaries. Ya, Nah, mungkin saya mau sharing juga nih Pak Alex, nanti saya mau tanya bagaimana kasus dalam sehari-hari. Boundaries itu sendiri atau batasan, itu ibaratnya adalah seperti kita memiliki pagar, bukan tembok. Pagar untuk menjaga properti, seperti Pak Alex menjaga rumah. Dalam hidup kita juga memiliki properti. Kita perlu menjaga pagar atas diri kita sendiri. Dan properti apa sih yang perlu kita jaga? Saya memiliki properti tersendiri, Pak Alex juga memiliki properti tersendiri. Dan properti itu adalah pemberian dan karunia dari Tuhan. Betul ya Pak Alex ya? betul, Dan setuju. banyak hal kita nggak sadar bahwa properti itu adalah sesuatu yang berharga yang perlu kita jaga. Perlu kita kelola. Bukankah kita sebagai anak Tuhan, kita perlu mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita ya Pak Alex? Betul, setuju. Dan untuk kita bisa mengelola, kita perlu memahami properti apa saja yang kita miliki. Jadi kita perlu tahu siapa kita, apa saja bagian kita, dan apa saja yang bukan bagian orang lain. Lalu kita juga perlu pahami apa saja yang menjadi bagian orang lain yang bukan menjadi bagian kita. Apa saja yang di dalam kontrol kita, dan apa saja yang bukan di dalam kontrol kita. Itu ya Pak Alex ya? Ya, setuju sekali. Ya, nah kalau misalnya saya nih mau tanya nih Pak Alex, kira-kira properti yang Tuhan berikan kepada setiap kita untuk dikelola tuh apa aja nih? Ya, saya kira bisa menyangkut perasaan, bisa menyangkut kehidupan pribadi kita, bisa Oke, menyangkut manajemen waktu kita. Saya kira betul cukup banget. banyak yang Tuhan percayakan. Oke, jadi perasaan itu termasuk properti milik kita ya yang perlu dikelola ya Pak Alex ya. Betul, betul. Kemudian, Keputusan-keputusan. betul banget keputusan ya. Ya, ya. Oh iya, menarik tuh Pak Alex. Misalnya eh, kita coba diskusi ya Pak Alex satu demi satu ya. Misalnya keputusan nih. Ya, Contoh kasusnya apa sih bahwa keputusan itu adalah properti milik kita, lalu kita perlu menjaga batasan dalam hal keputusan. ya. Saya kira misalnya contoh seorang anak ya, tentunya berdasarkan berapa usia dari anak itu. Tapi semakin Oke. dia besar, maka Mm-mm. responsibility atau tanggung jawab dia untuk membuat keputusan itu perlu dihormati oleh orang tua daripada anak itu dan tidak boleh diintervensi. Oke. Ya, ya. Seandainya Jadi, itu mm-mm. dilakukan intervensi, selain Oke. seandainya itu dilakukan intervensi, ya anak itu berarti dilanggar boundariesnya. Oke, jadi pagar anak usianya sudah semakin dewasa, betul ya? Betul. Oke. Misalnya seorang anak itu di usia balita, batita, balita, karena belum bisa mengontrol dirinya, maka butuh kontrol dari orang tua. Butuh Ya, untuk dukungan dari orang tua secara penuh. Tetapi semakin anak itu dewasa, anak itu bertumbuh dengan usianya, anak itu juga perlu belajar untuk mengambil keputusan secara pribadi dan boleh berkata tidak kepada orang tuanya. Dan ya, apalagi setelah remaja dan sudah menikah, maka anak itu sudah mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, dan orang tua yang masih mengontrol dan kemudian juga intervensi terhadap pilihan dan kebutuhan anak yang sudah remaja, dan apalagi kalau sudah menikah, itu termasuk salah satu contoh di mana orang tua melanggar batasan dari si anak tersebut. Seperti itu ya contohnya Pak Alex ya. ya, setuju sekali. Oke, makasih Pak Alex. Nah, sebelum kita mendiskusikan contoh-contoh bagaimana menjaga batasan dan seperti apa kalau batasan itu dilanggar, saya mau tanya nih Pak Alex,
Apakah boundaries atau batasan itu alkitabiah? Mungkin Pak Alex sebagai seorang pendeta dan gembala boleh sharing. Bagaimana menurut pandangan Pak Alex? Ya, menurut saya Alkitab dengan sangat jelas menunjukkan banyak ayat, banyak peristiwa di mana di situ jelas sekali Tuhan sangat mementingkan akan boundaries. Oke. Saya ambil contoh dari penciptaan pertama, yaitu waktu Tuhan ciptakan Adam, lalu kemudian Tuhan ciptakan Hawa. Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden. Saya akan bacakan ayatnya. Kejadian Oke, pasal mari. kedua, Kejadian pasal kedua ayat 15 sampai 16. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, jelas sekali bahwa ini yang berbicara tentang boundaries, di mana Tuhan Oke, memberikan otoritas kepada Adam betul. untuk mengelola Taman Eden. Jadi batasannya jelas, pagernya jelas. Taman Eden ini, Ya, kamu kelola dengan baik, ya, kamu manage. Lalu Tuhan juga memberikan boundaries, semua pohon boleh kamu makan. Ada kebebasan di sana, tetapi ada tanggung jawab. Boundary ada selalu berbicara kebebasan, ada tanggung dan jawab. ada tanggung Oke, jawab, ya toh. Boundary selalu berbicara dua hal itu. Ada hak, ada kebebasan, ada hak, tapi juga ada tanggung jawab, ada oke. kewajiban. Menarik, menarik. Oke, Batasan itu adalah pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, jangan kamu makan. Waktu kamu manusia Adam melanggar batasan itu, maka akan ada konsekuensi betul daripada sekali. Adam. Kamu akan mati. Nah, jelas sekali ini boundaries yang Tuhan ciptakan. Nah, Ya, sayangnya kemudian manusia melanggar boundaries itu dan waktu dia mau dan dia tidak bertanggung jawab. Dia melemparkan tanggung jawabnya. Adam bilang karena Hawa istrinya dia makan buah itu. wow, ini Hawa menarik bilang, sekali. Hawa bilang, Hawa bilang ini gara-gara ular dia makan buah itu. Ya, jadi mereka melarikan diri dari tanggung jawab, mereka melarikan diri dari konsekuensi akibat daripada mereka melanggar boundaries. Seperti ya. itu, ini. Jadi, thank you Pak Alex. Ini jelas banget. Tuhan sendiri pada saat penciptaan, Tuhan itu membuat boundaries terhadap manusia, memberikan batasan. Ada area yang dimana kita perlu kelola, tapi ada area yang tidak boleh dilanggar. Dan setiap area batasan yang dilanggar itu akan menimbulkan konsekuensi dalam kehidupan kita, Pak Alex ya. Misalnya Betul. mungkin sebagai contoh, salah satu properti yang kita perlu jaga adalah pilihan ya, Ya, pilihan. Masih seperti tadi orang tua dan anak, mungkin juga kita di dalam berelasi dengan orang lain nih. Misalnya ya, saya punya pilihan, lalu Pak Alex punya pilihan. Kemudian masing-masing bertanggung jawab kepada pilihan saya. Jadi kalau saya ya, mengambil keputusan, resiko dari keputusan saya itu adalah tanggung jawab saya. betul. Dan pada saat Pak Alex mengambil keputusan, resiko dari keputusan Pak Alex tersebut adalah tanggung jawab Pak Alex. Nah, Yes. pada saat saya mulai melanggar boundaries adalah properti Pak Alex, itu adalah keputusan Pak Alex. Lalu saya memaksakan keputusan saya terhadap Pak Alex. Itu apakah salah satu contoh seseorang yang memaksakan kehendak kepada orang lain? Memaksakan keputusan saya harus dilakukan oleh Pak Alex. Itu adalah salah satu contoh seseorang yang melanggar boundaries. Menurut Pak Alex gimana? Ya, setuju sekali. Kita perlu lihat bahwa Sang Pencipta, Tuhan sendiri, menghargai pilihan. Ya, Selama betul banget. pilihan itu ada di dalam batasan. Selama Ya, pilihan itu ada dalam batasan. Dari ayat tadi, jelas Tuhan bilang gini, semua pohon
semua buah dari pohon di dalam taman ini kamu boleh makan, kecuali satu pohon saja, yaitu pohon pengetahuan tentang yang buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat. So, berarti Tuhan memberi kebebasan kepada Adam dan Hawa. Hari ini mereka mau makan apa? Besok mau makan apa? Saya nggak tahu berapa persisnya jumlah pohon buah-buahan, tapi mungkin ratusan, mungkin ribuan pohon di sana. Dan Tuhan memberi kebebasan dan Tuhan menghormati kebebasan itu untuk Adam dan Hawa memutuskan mau makan apa. Ini menarik sekali. Tuhan saja menghormati dan menghargai kebebasan dan keputusan, betul ya? Yes, Sejauh betul. di area memang batasan yang diberikan. Demikian juga dalam hidup kita, kita ini perlu menghargai keputusan, pilihan orang lain. Jadi apabila kita memaksakan pilihan kita supaya orang lain mengikuti pilihan kita, itu artinya kita sudah memaksakan kehendak kepada orang lain melanggar boundaries. Seperti itu ya Pak Alex ya. Betul, dan demikian betul. juga, kalau seandainya saya mau belajar menjaga properti, yang salah satunya itu adalah pilihan, kalau ada orang lain mau memaksakan kehendak kepada saya, tetapi saya sebenarnya di hati itu nggak setuju dan istilahnya tidak damai sejahtera, saya ini berhak nggak nih Pak Alex untuk bilang say no? Ya, saya boleh lompat ke satu ayat lagi ya, Ili ya. Boleh, boleh, Jadi boleh. begini, ayat itu saya ambil dari Matius 22, 37, 39. Oke. Itu ayat hukum kasih ya. Yes. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, kekuatan, akal budimu. Lalu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Oke. So, saya melihat ini berbicara tentang boundaries, ya. Oke. Mengasihi juga di dalam bentuk mengasihi itu salah satunya adalah menghormati. Ya, ini yang tidak boleh hilang dari kata mengasihi. Mengasihi di dalamnya adalah menghormati. Menghormati. Oke. Jadi pada saat kita mempraktikkan boundaries di dalam relasi, sebenarnya bukan berarti kita tidak mengasihi. Justru di dalam mengasihi itu juga including boundaries ya Pak Alex ya? Yes, karena boundaries itu kita berbicara tentang menghormati. Nah, menghormati. Hukum yang pertama, perintah yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Artinya bahwa kita harus menghormati Tuhan. Tuhan punya kedaulatan sebagai Sang Pencipta. Tuhan punya otoritas menentukan seorang manusia hidup atau mati. Tuhan punya otoritas untuk membiarkan bencana alam terjadi. Banyak hal yang ini adalah otoritas Sang Pencipta. Dan kita perlu menghormati. Artinya kita nggak boleh marah waktu Tuhan mengeksekusi boundaries-nya Tuhan. Oke, berarti antara kita dengan Tuhan pun ada boundaries ya? Ya. Jadi Tuhan itu punya hak. Betul. Ya, tadi kan saya bicara Tuhan memulai. Kalau kita hubungkan dengan kasih, Tuhan yang memulai mengasihi manusia. Dan di dalam kasih itu ada menghormati. Tuhan menghormati manusia. Tuhan mengasihi Adam, Tuhan menghormati Adam dan Hawa dan berikan kebebasan kepada mereka. Kemudian Tuhan perintahkan kamu harus mengasihi Tuhan. Artinya menghormati boundaries-nya Tuhan. Menghormati kebebasan Tuhan. Menghormati otoritas Tuhan. Paham. Oke. Lalu yang kedua, saya sangat menekankan hal ini. Tuhan bilang, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Artinya, mengasihi diri sendiri harus terlebih dahulu dibandingkan mengasihi sesama. Karena dikatakan mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Saya menafsirkan, orang yang tidak bisa mengasihi dirinya, dia juga tidak akan bisa mengasihi sesamanya. Oke. Ya, saya paham banget. Ini menarik. Mengasihi diri, ini mengasihi diri ini berarti menghormati diri. Nah, menghormati boundaries, menghormati hak, menghormati kebebasan diri.
Oke, kebebasan ya, mengambil Jadi, keputusan, pilihan ya, kita, keinginan kita. betul. Oke. Betul. Jadi kembali kepada contoh awal yang tadi Ili ceritakan, kalau Mm-mm. Ili memaksa masuk ke ruangan pribadi saya, ke kamar Mm-mm. pribadi saya, Yes. kalau saya izinkan, itu berarti saya tidak mengasihi diri saya. Oke, menarik sekali. Kalau oke, yes. Jadi justru kalau kita mengasihi diri kita juga bisa menjaga pagar dalam diri kita karena kita perlu menjaga terhadap hal-hal yang kita perlu menjaga terhadap dari diri kita dari hal-hal yang negatif yang akan merusak diri kita, betul ya Pak Alex ya? Kita perlu menjaga Setuju. diri kita dari hal-hal di luar yang membuat kita stres atau depresi. Jadi Betul. seandainya saya ke kamar Pak Alex gitu ya. Pak Alex mengizinkan. Lalu saya masuk ke kamar Pak Alex dan saya mengacak-ngacak, saya memindahkan barang. Lalu Pak Alex menjadi stres. Kemudian Pak Alex menyalahkan saya, bilang begini, itu si Ili tuh yang mengacak-ngacak kamar saya. Si Ili yang mengacak-ngacak kamar Pak Alex. Pak Alex jadi bete, tetapi Pak Alex nggak berani menutup pagar itu dan Pak Alex menyalahkan saya. Padahal kesalahannya bukan hanya di saya loh. Kalaupun saya memaksa, tapi kan Pak Alex berhak menutup pagar bahwa saya tidak boleh masuk kamar Pak Alex, gitu ya? Setuju sekali. Betul sekali. Ya, ya, Jadi ya, kalau ya. jadi menurut saya, kalau saya membiarkan Ili melanggar boundary saya juga tidak mengasihi Ili. Karena bentuk saya mengasihi Ili adalah saya menghormati diri saya dulu. Oke, oke, oke. Saya paham sekali loh, kalau seandainya Pak Alex itu menutup pintu, menutup pagar untuk saya tidak masuk ke kamar Pak Alex dan mengacak-ngacak, apa yang akan terjadi pada saya? Seandainya saya seseorang yang tidak tahu batasan, tidak tahu boundaries, saya bisa marah. Saya bilang gini, Pak Alex teman yang tidak baik. Masa sih terhadap teman baik saja tidak membuka kamar Pak Alex untuk saya? Toh juga kan masih ada istri Pak Alex juga. Kenapa tetap walaupun bertiga saya nggak boleh masuk kamar Pak Alex? Saya bisa ngambek. Kemudian kalau saya tidak tahu boundaries, saya bisa memilih nggak mau berteman lagi. Kalau saya tidak tahu boundaries, saya masih terus memaksa Pak Alex dan berusaha bilang ini Pak Alex tolonglah saya mau renovasi rumah saya. Saya pengen lihat contoh kamar Pak Alex. Please lah kasih lihat saya. Dan kalau saya tetap memaksa, itu artinya saya seseorang teman yang tidak tahu batasan dan saya mau melanggar, betul ya? Tetapi kalau saya tahu batasan, saya bisa menghargai bahwa ini adalah keputusan Pak Alex. Sehingga kalau saya menyadari bahwa setiap orang punya keputusan, saya tidak perlu sakit hati, saya tidak perlu marah, saya tidak perlu kesel dengan pilihan orang lain yang tidak sesuai dengan keinginan kita, betul. Karena kita paham, kita perlu menghargai pilihan-pilihan keputusan orang lain. Begitukah Pak Alex? Betul. Saya boleh tambahkan sedikit ya. Boleh Seperti banget. tadi saya katakan, kalau saya tidak mengasihi diri saya, artinya saya Ya, mengizinkan orang lain melanggar batas-batas kepemilikan saya juga tidak mengasihi orang itu. Contoh ya. tadi ya, kalau saya Membiarkan izinkan, saya menjadi semakin getting worse ya. ya tepat sekali, Oke, tepat sekali. oke, oke. Mungkin contoh yang afdol adalah kalau orang tua membiarkan kemanjaan anaknya yang sudah melewati batas. Oke. Ya, toh. Kalau itu dibiarkan oleh orang tua, anak ini terus melanggar batasan-batasannya, maka sebenarnya orang tua itu sedang menghancurkan si anak. Oke. Ya. Nah, ini menarik nih Pak Alex. Saat membahas tentang seorang anak. Memang kalau kita tahu dari pola asuh itu ada ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Ekstrim kiri itu adalah membiarkan anaknya melakukan apapun yang diinginkan tanpa mengajarkan batasan, betul ya? Jadi orang tua yang Ya, permisif, ini ekstrim kiri. Tetapi ekstrim kanan itu adalah orang tua yang selalu mengontrol keinginan supaya anaknya melakukan apa yang menjadi keinginan dan keputusan si orang tua. Ini adalah controlling. Di satu ya, sisi, terlalu memanjakan. Ini adalah pola asuh yang tidak mengajarkan boundaries kepada anak.
Sehingga Ya, anak dari kecil itu tidak mengerti batasan dan sampai dewasa itulah sebabnya banyak orang tidak tahu batasan dan boundaries karena pola asuh yang terlalu memanjakan dan tidak terlatih untuk memahami batasan, menghargai batasan dan akhirnya juga tidak tahu etika gitu ya Pak Alex. Tapi betul. di satu sisi yang ekstrim kanan adalah orang tua yang benar-benar controlling, tidak mengizinkan anak untuk belajar mengambil keputusan, tidak mengizinkan anak untuk say no, tidak mengizinkan anak untuk mandiri, sehingga anak itu bertumbuh menjadi seorang anak yang takut salah, mengambil keputusan karena untuk menyenangkan orang tuanya, mengambil keputusan karena takut dihukum, mengambil keputusan karena takut nanti mungkin tidak dikasihi oleh orang tuanya, dan anak itu bertumbuh menjadi anak seseorang pribadi, anak dewasa, menjadi seorang pribadi yang tidak bisa berkata no karena tidak pernah belajar untuk mengambil keputusan untuk diri sendiri. Sehingga pada saat bertemu dengan orang yang selalu mengontrol, selalu memanipulasi, memaksakan kehendak, tidak punya skill untuk say no. Artinya tidak punya Ya, skill untuk menjaga diri terhadap mungkin hal-hal yang buruk yang mau apa ya namanya yang nggak baik untuk dirinya. betul. Seperti itu ya Pak Alex ya. Jadi Betul. ternyata bagaimana cara kita menjaga batasan atau membangun boundaries itu sangat dipengaruhi dari pola asuh. Dan jangan-jangan anak itu mencontoh bagaimana orang tua, apakah orang tua bisa menjaga boundaries apa tidak ya. Ya, betul sekali. Setuju. Ya, dan oke, dan banyak sekali mungkin di dalam relasi, di dalam organisasi, kita ini nggak berani say no karena dari awal kita tuh tertanam bahwa kalau say no itu berarti salah, say no itu berarti melukai orang lain, say no itu berarti nggak respect, say no itu berarti nggak obey. Dan pada saat ada sebagai contoh nih, misalnya ada orang yang terus memaksakan kehendak kepada saya. Lalu saya jadi stres, misalnya Pak Alex nih, memaksakan kehendak kepada saya jadi stres. Lalu padahal hati saya nggak mau, tapi saya nggak berani ngomong sama Pak Alex bahwa saya tuh sebenarnya nggak setuju. Dan terus tambah lama saya tambah stres. Saya lakukan apapun yang Pak Alex mau karena Pak Alex memaksa saya. Lalu saya menyalahkan Pak Alex, gara-gara Pak Alex memaksa saya jadi stres, saya jadi burn out, saya jadi nggak punya waktu untuk diri sendiri. Dan saya selalu menyalahkan Pak Alex. Ini juga sebenarnya sikap yang blaming behavior, yang suka Ya, menyalahkan orang lain. Ini juga ya. sebenarnya itu adalah salah satu akibat karena kita nggak bisa menjaga boundaries. Lalu saya menyalahkan Pak Alex, menempatkan diri saya sebagai korban. Saya ini korban karena dipaksa oleh Pak Alex. Padahal kesalahannya bukan semata-mata Pak Alex yang memaksa. Kesalahannya adalah saya juga. Kenapa yang mengizinkan diri saya dipaksa oleh Pak Alex? Kenapa saya mengizinkan diri saya dikontrol oleh Pak Alex? Begitukah? Ya, itu persis yang terjadi di Taman Eden, Ili. Oke, oke. Wow, persis seperti yang terjadi di Taman Eden. Oke, Ya, bolehkah Pak Alex Adam, jelaskan? Ya, Adam bilang, saya dipaksa istri saya makan buah itu. padahal Adam punya pilihan ya. Punya, bahkan dia seharusnya melarang istrinya untuk makan, kan? Betul sekali. Ya, toh dia tidak menjaga boundaries. Kesalahan Adam pertama adalah membiarkan ular masuk. Padahal Tuhan katakan, kamu harus mengelola, kamu harus menjaga taman ini. Dan ular bukan tempatnya di sana. Ya, toh. Lalu ular memperdaya Hawa, lalu Hawa mengambil buah itu dan menawarkan kepada Adam. Adam ikut makan, lalu bilang kepada Tuhan bahwa yang salah adalah Hawa. Lalu Oke, Hawa, wow. Hawa, Hawa Betul. juga bilang, oh bukan, saya dipaksa oleh ular, padahal tidak pernah ada pemaksaan. Dia punya pilihan Betul, untuk menolak. ya, menarik sekali. Ini saya juga jadi refleksi kepada diri saya sendiri gitu. Kita punya pilihan. Kita yang memutuskan, tapi kita menyalahkan orang lain. Lalu kita Iya, menempatkan diri kita sendiri, saya seperti ini akibat orang lain. Padahal dalam hidup ini, orang lain boleh lakukan apapun. Apa yang dilakukan orang lain itu di luar kontrol kita. Tetapi yang ada di dalam area kontrol kita itu adalah kita bisa mengambil keputusan untuk diri kita sendiri. Seperti setuju. Adam, menyalahkan si ular, menyalahkan si Hawa. Padahal sebenarnya kalau kita lihat, kasih itu menjaga boundaries, sebenarnya aplikasi Adam mengasihi Hawa, sebenarnya tidak perlu takut untuk melarang ya. Karena justru Ya, pada saat melarang Hawa dan say no kepada Hawa, ataupun say no, Hawa say no kepada ular, itu adalah salah satu bentuk
menutup pagar terhadap hal-hal di luar yang akan merusak diri kita. Setuju. Oh, menarik banget, menarik banget, menarik banget. Dan seringkali pada saat kita mengambil keputusan malah menyalahkan orang lain. Betul sekali sih, saya baca di sebuah artikel bahwa salah satu playing victim ataupun menyalahkan orang, menempatkan diri sebagai korban, ataupun termasuk menyalahkan diri sendiri, itu juga sebagai bentuk bahwa kita tuh tidak punya boundaries, tidak menerapkan batasan dalam hidup kita. Nah, Pak Alex, ada contoh lain-lain nggak dalam Alkitab mengenai boundaries, selain dari Kejadian dan juga Matius? Ada satu contoh yang menarik, yaitu perumpamaan Yesus tentang anak bungsu yang hilang. Ya. Wah, itu menarik sekali, ya, karena di situ figur Bapak itu kan mencerminkan Tuhan, gitu ya. Figur anak mencerminkan manusia. Saya mau baca 3 ayat saja ini, yaitu dari Lukas 15, ya. Lukas 15 ayat 12 sampai 14. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Menarik sekali, kembali seperti di Taman Eden, di dalam Perjanjian Baru, Yesus juga memberikan perumpamaan ini. Figur Bapa menggambarkan Tuhan. Tuhan memberikan boundaries kepada setiap manusia. Manusia punya free will, dan Tuhan menghormati. Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Tuhan, dan karenanya Tuhan memberikan free will untuk tidak jadi robot. Nah, itu tandanya Tuhan mengasihi manusia, Tuhan menghormati manusia dengan mengizinkan, memberikan free will. Free will, ya, ada kebebasan. Di sini kita lihat waktu anak bungsu meminta bagian hak, berarti ada di dalam boundariesnya. Selama ada dalam boundariesnya, Tuhan izinkan. Bapak kasih, karena itu bagian haknya. Dia meminta harta yang merupakan bagian haknya. Itu masih ada dalam boundariesnya dia. Dikasih. Dan Bapak mengizinkan anak itu membuat keputusan. Bahkan sekalipun keputusan itu salah. Oke. Wow. Yes, saya ingat sekali bahwa ternyata mengizinkan mengambil keputusan, dan sekalipun keputusan itu salah dan anak itu menuai resikonya, tanda kutip, sebenarnya itu adalah bagian dari boundaries, karena mengajarkan kepada seseorang pada saat mengambil keputusan pun berani untuk satu hari menghadapi resiko yang akan terjadi. Dan kalaupun resiko itu ternyata memang tidak seperti yang diharapkan, itu sebenarnya adalah sebuah pembelajaran juga. Dan pada saat anak itu mengalami resiko akibat keputusannya, toh akhirnya dia menyadari bahwa bapaknya itu sangat mengasihi dia, dan disitulah dia benar-benar menyadari tentang kasih Bapa. Itu ya Pak Alex ya? Tepat sekali. Jadi kalau boleh cerita, inilah kesalahan di dalam hidup saya, yang saya baru sadari beberapa tahun terakhir. Wow, menarik sekali. Saya mau dengar ceritanya Pak Alex. Ya, dulu saya, bentuk kasih saya ini, saya nggak ngerti tentang boundaries. Jadi saya pikir yang namanya mengasihi itu adalah mencegah anak, baik anak jasmani maupun anak rohani, untuk melakukan kesalahan. Oh, mencegah. Iya. Ya, betul. Sebagai orang tua seringkali ya berusaha mencegah anak-anak melakukan kesalahan, ingin melindungi, overprotective gitu ya? Ya, akibatnya kita mengintervensi keputusan anak itu waktu kita merasakan keputusan itu salah, keputusan itu tidak baik. Oke. Yes. Nah, saya jadi berpikir. Ya, silakan ini. Saya jadi pikir gini Pak Alex, kalau seandainya dari sisi Pak Alex ingin mengintervensi karena mencegah anak untuk melakukan kesalahan,
Tapi di sisi anak, waktu mau belajar mengambil keputusan sendiri, lalu diintervensi melulu. Kalau saya sebagai anak diintervensi melulu, justru saya merasa kesel. Ini gimana sih? Papa dan mama tidak mempercayai saya, papa dan mama memaksakan kehendak. Dan akhirnya kemampuan saya untuk mengambil keputusan dan berani say no, mengambil keputusan untuk diri sendiri mungkin jadi lumpuh. Tepat sekali. Padahal Pak Alex sendiri ingin menolong ya, mencegah ya. Oke, lanjut terus Pak Alex gimana? Iya. Oh, ini menarik banget. Sampai beberapa tahun yang lalu saya Yes. disadarkan akan hal ini ya. Saya mendapatkan seperti pencerahan seperti itu dari Tuhan Oke. gitu ya. Tuhan ingatkan saya begini, Tuhan sendiri mengizinkan saya berbuat salah. Wow, menarik. Tuhan mengizinkan kita berbuat salah. Yes, lalu? Seperti ayat ini kan, Bapak itu mengizinkan anaknya melakukan kesalahan. Dia nggak mencegah itu. Yes. Padahal Oke. pasti bapaknya tahu akan apa yang akan dilakukan oleh si anak. Oke, Nah, oke. waktu kemudian si anak membuat keputusan yang salah dan akhirnya dia harus menanggung konsekuensi, ya Yes. kan? Tadi selalu saya katakan bahwa Yeah. boundaries berbicara tentang hak, kebebasan dan tanggung jawab, konsekuensi daripada kebebasan itu. Yeah. Nah, Yeah. nah anak ini akhirnya hidupnya hancur bahkan tidak bisa makan makanan babi saja tidak bisa. Yes. Nah, disitulah titik anak itu belajar dari kesalahan. Paham. Dan Menarik Tuhan sekali. ingatkan saya bahwa salah satu cara belajar yang terbaik adalah belajar dari kesalahan. Betul, betul, betul. Jadi setiap kita, ini satu hal yang mengingatkan setiap kita bahwa kalau kita mengambil keputusan, jangan takut salah ya. Karena eh, lebih baik kita mengambil keputusan, belajar sesuatu, walaupun salah, kita ada sebuah pembelajaran yang baru daripada kita tidak lakukan sesuatu dan akhirnya hidup kita menjadi stagnasi. Padahal itu juga sebenarnya adalah satu prinsip yang Tuhan ajarkan melalui kisah dari Bapa dengan anak bungsu itu. Wow, menarik sekali Pak Alex, menarik. Jadi salah satu aspek dari boundaries yang perlu kita pahami, property yang perlu kita jaga adalah keputusan. Kita tidak memaksakan keputusan, kemudian juga kita tidak mengizinkan orang lain memaksakan keputusan di dalam hidup kita. Kemudian juga salah satu properti yang perlu kita jaga adalah perasaan ya Pak Alex ya. Perasaan. Misalnya, saya perlu menghargai perasaan orang lain. Menghargai perasaan orang lain dalam arti seandainya orang itu sedih, takut, kecewa, saya perlu empati. Ini artinya saya menghargai. Tetapi pada saat saya tidak menghargai perasaan orang lain, lalu saat orang lain sedih, saat orang lain sedang mungkin perlu grieving, kemudian saya bilang itu nggak perlu dan itu nggak boleh, ini sebenarnya salah satu saya tuh melanggar boundaries juga. Betul. Kemudian di satu sisi juga, tetapi walaupun saya perlu menghargai orang lain, ini kan ekstrimnya ya, menghargai perasaan orang lain versus tidak menghargai perasaan orang lain. Tetapi di sisi yang lain, kalau saya pun menganggap bahwa kebahagiaan orang lain adalah tanggung jawab saya, ini juga termasuk saya juga tidak paham akan batasan. Sebagai contoh adalah begini. Saya punya teman. Kemudian teman ini selalu merasa sedih. Kemudian saya berusaha untuk menghiburnya. Lalu saya sudah menghiburnya, menemani, memberikan yang terbaik. Tapi teman ini tidak pernah merasa cukup dan selalu merasa upaya yang saya lakukan itu kurang. Dan dia tetap merasa sedih. Mulailah teman saya ini punya permintaan yang lebih lagi. Kamu nggak cuma temenin menghibur saya, kamu harus selalu ada setiap kali saya telepon. Berarti teman ini sudah melanggar boundaries dengan menuntut saya untuk membahagiakan dia. Seperti itu ya Pak Alex ya. Di satu sisi, saya berusaha menghibur, menemani dia. Ini sebenarnya saya mampu sampai di situ.
Tapi kalau setiap saat dia telepon, saya harus ready, saya juga nggak bisa. Karena kan saya punya tanggung jawab di dalam keluarga, tugas, dan sebagainya. Ini adalah properti waktu saya, kemampuan saya, seberapa saya sanggup menghibur teman saya, itu pun perlu saya pahami. Ya, Seandainya saya sudah lakukan menemani dia, dan dia tidak pernah cukup, lalu saya merasa bersalah, saya menjadi teman yang tidak berguna, saya menjadi teman yang tidak bisa membahagiakan orang lain. Ini juga ya, sebenarnya saya juga tidak tahu boundariesnya saya. Karena perasaan orang itu, bagaimana dia bahagia, itu propertinya dia. Saya bertanggung jawab mungkin sebagai teman menghibur dan memberikan apa yang saya bisa. Itu adalah bagian saya dan di situ batasannya. Tetapi kalau saya terus-menerus memberikan sampai yang saya tidak mampu berikan, saya berikan demi kebahagiaan dia. Ini saya sudah membuka pagar saya. Contohnya itu ya, betul. jadi saya pun tidak menjaga diri saya sehingga saya tidak balance dalam hidup saya, waktu untuk keluarga kurang dan sebagainya. Nah, mungkin teman yang seperti ini pun kita perlu apa ya namanya, kita perlu lihat ya, apakah teman terlalu dibanding terhadap kita dan berusaha menuntut kita. Di satu sisi, saya juga perlu menyadari bahwa itu perasaan teman saya. Kalaupun dia tidak bahagia, itu bukan tanggung jawab saya, karena itu properti miliknya. Dan properti Setuju. milik saya yang perlu saya jaga adalah, walaupun kita menolong, kita perlu menolong sesuai dengan kemampuan kita. Begitu kita melakukan sesuatu untuk menyenangkan orang lain, bahkan melebihi kemampuan kita, dan sampai mengorbankan hubungan dengan keluarga dan sebagainya, itu juga kita nggak menjaga boundaries kita. Seperti itu, Kak, Pak Alex? Setuju sekali. Setuju sekali. Oke. Mungkin Pak Alex ada contoh kasus yang lain. Ini menarik sekali. Seringkali orang lain tidak sadar sedang menjajah boundaries kita. Ini menarik nih saya baca. Seringkali kita tidak sadar orang lain menjajah boundaries kita. Kalau kita sadar orang menjajah boundaries kita, kita berhak untuk menjaga pagar supaya boundaries kita tidak dijajah oleh orang lain. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain yang menjajah boundaries kita. Karena satu sisi, kita punya tanggung jawab untuk menjaga boundaries kita supaya tidak dijajah oleh orang lain. Setujukah Pak Alex? Ya, ya, ini menurut saya ada dua hal penyebab Oke. terjadinya pelanggaran-pelanggaran boundaries ya. Tentunya Oke. ada banyak banyak hal, tapi maksud saya begini, ada dua hal yang utama begini. Itu dilanggar tanpa ada motivasi yang buruk. Oke. Eh, Contoh seperti contoh saya, bukan membela Yes. diri sih, tapi karena saya mengasihi anak, motivasinya sebenarnya baik kan, ya. Tapi karena saya belum paham tentang boundaries, saya melakukan kesalahan. Ya. Saya intervensi, oke. Tapi Yes. ada pelanggaran boundaries dengan motivasi yang kurang baik. Jadi ada dua ya. Iya, Yang satu memang bermaksud baik, tapi kurang iya, pemahaman. Sehingga betul. melakukan sesuatu yang menurut kita baik, ternyata melukai orang lain dan melanggar boundaries karena tidak paham. Ini menarik sekali. Itu sebabnya kita perlu terus belajar. Pada saat kita belajar, kita mengerti kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kita, betul? Tepat sekali, Oke. tepat sekali. Di satu sisi adalah justru dengan motivasi. Nah, bolehkah diceritakan gimana nih Pak Alex? Menarik banget. Yang satu tidak sadar, yang satu memang ada motivasi. Seperti apa sih yang ada Ya, motivasi? saya ambil contoh peristiwa-peristiwa yang terjadi di gereja, ya, dalam kehidupan Oke. gereja. Karena saya menggembalakan dan saya juga berhubungan dengan banyak gereja, gitu ya, Oke. secara umum, gitu ya. Yes. Nah, kita berbicara tentang pemimpin di gereja dengan orang yang dipimpin, Oke. oke. Nah, pemimpin itu bisa melakukan pelanggaran Oke. boundaries kepada orang-orang yang dipimpin. Yes. Oke. Nah, saya mengamati ada dua sebabnya. Seperti hal yang tadi. Sebagian pemimpin itu karena tidak paham Yes. Tidak tentang paham betul. boundaries. Iya. Jadi mereka melakukannya dengan berpikir itu adalah hal yang baik, Ya. tetapi sebenarnya itu hal yang salah. Itu seperti blind spot dong ya Pak Alex ya? Setuju sekali. Kita Setuju nggak sekali. sadar. Yes. Oke. Ya. Dan tepat seperti yang Ili katakan, makanya pemimpin juga harus terus belajar.
Ya. untuk terbuka dan kebenaran itu memerdekakan. Tapi yang Amin. kedua, ada pemimpin-pemimpin yang menggunakan pelanggaran boundaries itu menjadi satu kemudahan buat kepemimpinan. Wow. Misalnya gimana Pak Alex? Kan begini, menghormati boundaries itu juga kan artinya kita harus sabar, harus Hmm. tekun, mendampingi, ya nunggu sampai orang ini melakukan kesalahan, lalu sadar, oh iya, lalu Memberi melakukannya dengan kesempatan ya untuk yes, belajar. Oke. betul. Jadi it takes time gitu ya. Kadang itu Yes. perlu waktu yang lama sampai seseorang memahami, oh iya ya, seperti si anak bungsu itu. Toh akhirnya dia kembali kepada bapaknya gitu kan. Dan akhirnya dia melakukan hal yang baik setelah Oke. sekian lama gitu Yes. kan. Nah, sebagai pemimpin kita seringkali terjebak, kita tidak sabar menunggu. Ya kita Oke. langgar saja boundariesnya. Seperti contoh kalau kepada kasus anak bungsu dengan bapaknya, bapaknya langgar aja, nggak boleh. Kamu Oh, kalau kurang, oke. kalau kamu melakukan itu, kamu tidak taat kepada Tuhan, kamu nanti akan terkutuk, kamu akan begini-begini, mengintimidasi. Akhirnya menggunakan intimidasi untuk Oh ya. orang itu melakukan apa yang dikehendaki oleh sang pemimpin. Oke. Kalau saya mungkin boleh garis bawahi, sebenarnya ini masuk ke dalam area keputusan juga ya. Jadi pemimpin punya keputusan, kemudian seseorang entah keputusan itu pemimpin punya keputusan lalu menghendaki timnya untuk mengambil keputusan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemimpin dengan persis. Lalu pada saat Betul. misalnya tidak melakukan hal itu, lalu dipaksa dan dipaksanya ini berbagai cara. Ada yang controlling, kemudian juga ada intimidating gitu ya Pak Alex ya. Betul sekali. Dan mohon maaf sebesar-besarnya, kadang pemimpin di gereja juga mengatasnamakan Tuhan. Oke, oke, oke. Istilahnya tidak. Contoh, Oke, contoh misal, ya, oke, contoh misalkan saya mendapatkan satu ide tertentu untuk melakukan sesuatu. Nah, untuk memudahkan ide ini tergenapi, orang-orang di bawah saya itu mendukung pelaksanaan ide ini. Saya bisa mengatasnamakan bahwa ini saya dapat dari Tuhan. Ini terlepas, saya tidak menghakimi ya, tapi dengan menggunakan atas nama Tuhan, saya bisa secara langsung atau tidak langsung mengintimidasi orang-orang di bawah saya. Kalau mereka tidak melakukan ide saya, mereka sebenarnya sedang melanggar perintah Tuhan. Itu contoh di dalam kehidupan sehari-hari. oh oke, oke. Ini contoh dalam kehidupan misalnya mungkin di area area antara pemimpin dengan tim yang dipimpin ya. Betul, Oke, betul. oke, oke. Kalau Ya, saya ya. kalau saya menghormati boundaries, artinya kan saya harus bagikan ide ini, lalu terus berdiskusi, ngobrol, dan ini butuh waktu lama sampai orang-orang di bawah saya itu akhirnya paham dan berkata, oke Pak, saya dukung. Nah itu lama gitu ya. Daripada lama, lebih baik saya langgar boundariesnya. Pak, saya mau tanya, Bapak melakukannya dengan tidak tahu atau dengan sengaja? Tadi Pak Alex bilang ada yang tidak disadari, ada yang dengan sengaja nih, Pak. Saya mudah-mudahan saya tidak salah ya, mudah-mudahan saya tidak salah. Tetapi saya merasa saya tidak sengaja karena saya Oke, tidak paham tentang boundaries itu. oke, Waktu saya paham tentang boundaries itu, saya menyadari bahwa saya juga melakukan kesalahan-kesalahan di sana. oke. Wow, ini menarik nih, Pak, satu poin. Jadi kalau ada seseorang, tadi ada kalimat menjajah boundariesnya kita, eh, kita jangan tidak perlu langsung cepat-cepat bete dan kesel dan berpikir buruk bahwa dia dengan sengaja menjajah boundaries kita. Bisa jadi orang tersebut tidak paham. Bisa jadi orang tersebut juga tidak tahu. Nah, kalau misalnya orang tersebut tidak tahu dan tidak paham, pengetahuan dia, seberapa pengertiannya dia, itu di luar kontrol kita. Tetapi tanggung jawab kita adalah kita menjaga supaya boundaries kita tidak dijajah oleh orang itu.
tapi juga kita tidak perlu bete dan kesel sama orang tersebut. Dan termasuk perasaan kita ya, apakah saya mengizinkan orang yang menjajah itu membuat saya bete, itu adalah juga bagaimana saya menjaga feeling saya. Dan feeling saya itu termasuk boundary saya. Properti di dalam boundary saya. Misalnya seringkali bilang begini, saya marah karena tindakan dia. Saya bertengkar karena dia duluan yang bertengkar. Saya bereaksi seperti ini karena perilaku dia duluan. Tanpa sadar sebenarnya kita berkata akibat dia, maka perasaan saya menjadi buruk. Padahal dalam hidup ini, apapun perilaku orang lain kita nggak bisa kontrol. Dan orang lain boleh melakukan hal yang negatif, tapi bagian menjaga feeling, menjaga perasaan, walaupun kita terluka. Apakah kita mau mengelola perasaan kita dan kita move on? Itu adalah bagian dari kita menjaga properti milik kita. Dan keputusan untuk move on itu adalah keputusan kita, bukan akibat dia sehingga saya tidak bisa move on. Dan seringkali yang terjadi adalah saya sedih, saya menjadi down, saya stres akibat perilaku orang itu. Sekali lagi, perilaku orang tidak bisa kita kontrol, keputusan orang kita nggak bisa kontrol. Lalu ada juga yang bilang, saya stres karena perkataan orang itu, saya stres karena dia ngomongin saya. Bukankah perkataan orang itu adalah properti orang itu sendiri? Bagaimana pemikiran dia terhadap kita itu adalah tanggung jawab dia. Kita nggak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan. Kita nggak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan kepada kita. Tapi bagaimana kita menjaga hati kita. Dan keputusan apa yang akan kita lakukan untuk move on. Inilah area property. Dan kita jaga boundaries terhadap perkataan orang. Mungkin perilaku orang-orang yang menjajah kita. Seperti itu ya Pak Alex ya? Ya, setuju. Saya mau tambahkan begini, Ili. Sekarang kita lihat contoh kasus di gereja atau di dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita lihat, tadi saya berbicara dari sisi kepemimpinan ya, dari sisi pemimpin kepada orang yang dipimpin ya. Nah, sekarang kita berbicara sebaliknya dari sisi orang yang dipimpin. Nah, terjadinya, ini menarik. Yes. Ya, ini berkaitan dengan tadi istilah menjajah ya, dijajah. Yeah. Berarti sekarang dari sisi yang dipimpin ini dia dijajah. Kenapa dia dijajah? Oke. Menurut saya ada dua. Satu karena lack of knowledge ya, karena dia juga nggak ngerti lack of knowledge. Yes. Ya, jadi dia tanpa disadari dia mengizinkan hal itu terjadi karena dia pikir ini hal yang benar, gitu kan? Wah, ini pemimpin saya, ini otoritas saya nggak boleh kurang ajar, nggak boleh apa, gitu kan? Itu karena dia nggak paham ini, dia mengizinkan hal itu terjadi. Tapi yang kedua yang kita juga perlu cermati adalah bahwa saya mendapati ada orang-orang yang dipimpin itu memang membiarkan dia dijajah karena salah satunya contohnya adalah ini berkaitan tentunya dengan kehidupan masa lalunya, tapi salah satunya adalah karena dia sebenarnya menikmati penjajahan itu karena itu bisa memenuhi kebutuhan emosionalnya. Wow, ini menarik nih. Boleh dijelasin menikmati penjajahan itu untuk memenuhi kebutuhan emosionalnya, Pak? Gimana, Pak? Ya, seandainya saya seorang yang dipimpin, lalu pemimpin saya menjajah saya, mengintervensi boundary saya, tapi saya akan selalu say yes, oke Pak, siap Pak, no problem Pak. Kenapa? Saya menikmati penghargaan dari pemimpin saya. Oh, karena seseorang membutuhkan penghargaan, ada human needs yang tidak terpenuhi, entah rasa berharga, rasa penerimaan, kemudian mungkin hubungan ya, relasi yang tidak didapatkan sejak masa kecil, dan takut kehilangan hubungan, takut tidak dihargai, takut ditolak, akhirnya menjadi orang yang say yes. Nah, ini ada pertanyaan tadi, bagaimana caranya supaya bisa say no? Kenapa seringkali kita sulit say no? Kita perlu cek dan recheck di hati kita. Pada saat kita say no, apa yang ditakutkan? Tidak dihargaikah? Penolakankah? Atau takut kehilangankah? Takut tidak dianggap? Takut diabaikan? Sebenarnya ada sesuatu yang kita perlu cek. Dan disitulah kenapa kita menjadi seseorang yang people pleaser. Dan selalu say yes. Karena kita menikmati hal tersebut. Tapi satu sisi walaupun menikmati, stres juga loh Pak Alex. Ya, karena kan kita tidak bisa menjadi diri kita. Tidak bisa mengungkapkan apa yang kita inginkan. Ya, akhirnya playing victim.
seperti itu, Playing victim, Ili. ya. Iya toh. Oke. Wah, pemimpin di kemudian hari waktu dia tertekan, waktu dia kewalahan, dia akan bilang, oh Karena, pemimpin saya oke. salah. Oh iya benar, playing victim ya. Jadi Hmm, sebenarnya punya keinginan, tidak berani mengungkapkan, tidak bisa say yes, tetapi di hatinya tidak setuju, tetapi menikmati penghargaan itu. Lalu nanti lama-kelamaan karena selalu aja mengikuti apa kata orang, selalu menjalankan apa yang orang lain mau, tidak bisa berkata tidak, udah stres sendiri, lalu nyalahin orang lain yang menjajah ya, dia. betul. Oke, oke. Betul ya, ini pemimpin saya begini, dia terlalu push saya, dia terlalu ini gitu karena sebenarnya sesungguhnya dia menikmati di push. Oke, oke. Sehingga dalam hidup ini kita juga kalau salah satu kebiasaan yang suka menyalahkan orang lain itu sebenarnya karena kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri sebenarnya ya, menjaga boundaries. Jadi kita Setuju. jadi menyalahkan orang lain dan menganggap hidup kita ini adalah akibat dari perilaku orang lain. Betul. Setuju sekali. Oke, oke. Padahal itu adalah tanggung jawab kita. Wow, menarik banget, menarik banget. Saya juga jadi ingat, misalnya saya sebagai, wah waktu kita tinggal 5 menit lagi kita nggak sadar nih. Misalnya saya sebagai Pak Alex tadi membahas tentang pemimpin. Saya mungkin mau memposisikan saya sebagai orang yang dipimpin. Biasanya pada saat kita mulai tidak setuju tuh, ada dua hal loh yang kita lakukan. Entah rebel, memberontak, lalu fight, atau kita resign, keluar tuh. Keluar Ya, karena menghindari. Padahal um, dua-duanya itu adalah bentuk ketidaksetujuan dan dua-duanya itu adalah kemarahan dan mungkin juga karena kita tuh luka. Jadi yang satunya fight, memberontak, yang satunya adalah uh, flight ya, melarikan diri keluar dan resign dan ini yang sering terjadi. Padahal kalau kita tahu boundaries itu, yang bisa kita lakukan adalah kalau ada yang kita tidak setuju, kita bisa sampaikan secara asertif, betul? Kepada ya, siapapun juga kita boleh, karena kan kita punya pendapat. ya. Pendapat kita itu adalah properti kita yang boleh disampaikan kepada orang lain. Bedanya adalah sampaikan secara asertif, bukan provokatif dan bukan dengan pemaksaan. Lalu, kalau orang lain tidak setuju, ya sudah. Kan orang lain setuju atau tidak, itu keputusan dia juga. Itu boundaries, Setuju. itu adalah haknya dia. Kita nggak bisa memaksakan. Dan itu tidak salah. Lalu kalau kita say no juga sebenarnya oke. Dibandingkan kita fight atau flight, kita tinggal sampaikan saja keputusan kita dan keinginan kita, pendapat kita dengan cara yang asertif. Apakah itu oke, Pak Alex? Ya, saya kira tepat sekali. Oke, oke, menarik sekali, menarik banget dan saya belajar banget malam hari ini dari sharing Pak Alex. Kemudian juga satu hal, kenapa kita seringkali tidak bisa menjaga properti, kita nggak bisa set up boundaries karena kita tidak paham diri kita sendiri. Kita juga tidak, bagaimana kita bisa paham orang lain kalau kita tidak paham dengan diri kita sendiri. Yang perlu kita pahami adalah sebenarnya keinginan kita apa yang kita mau, apa yang ingin kita sampaikan, perasaan kita seperti apa, kita diperlakukan orang lain, mungkin kita dijajah, perasaan kita seperti apa, kita perlu pahami. Kemudian juga keputusan-keputusan kita, seberapa kita bisa menolong orang lain, kita bisa membantu orang lain, kan kita membantu orang lain sesuai dengan kemampuan ya. Di firman Tuhan seperti di Ya, Galatia 6 ayat 2 menuliskan kita saling menolong orang lain untuk menanggung beban orang lain dan beban itu adalah berbentuk kargo, bukan seperti apa ya, bukan seperti beban yang membuat kita tuh menjadi stres, tapi menolong orang lain sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan, melayani sesuai dengan ya, potensi yang Tuhan berikan, potensi, kapasitas, kemudian kemampuan kita itu adalah properti yang Tuhan berikan untuk dikelola dan kita sering melakukan yang lebih dari yang kita mampu dan kita stres karena dituntut oleh orang lain. Lalu pada saat kita stres, kita menyalahkan orang lain bilang karena orang lain itu menuntut kita. Seperti itu. Contohnya gitu ya Pak betul, Alex. betul sekali, Yes. betul sekali. Oke, oke. Menarik sekali sih Pak Alex. Tapi karena waktu udah 1 jam, tanpa sadar kita mesti selesaikan. Padahal ada lagi yang menarik bagaimana boundaries dengan pasangan, boundaries dalam pernikahan,
kemudian boundaries dengan anak-anak, dan mungkin di lain waktu ya Pak Alex ya. Dan mungkin Ya, saya mau menutup dengan, Pak Alex mau sampaikan sesuatu sebelum saya menutup? ya, mungkin yang terakhir saya cuma mengingatkan buat kita semua, termasuk untuk diri saya sendiri, Ya, kalau Tuhan Sang Pencipta saja menghormati boundaries, menghormati batasan-batasan di ya, dalam hidup kita, sudah selayaknya kita sendiri juga mulai menghormati batasan-batasan di dalam diri kita dan juga menghormati batasan-batasan pada orang lain. Itu saja, betul. Yuli. Thank you, Pak Alex. Itu salah satu bagaimana kita membangun boundaries, ya, menghargai batasan. Belajar say no, kemudian belajar membangun prinsip, karena kita perlu punya prinsip. Jadi kita tahu kapan kita say yes, kapan kita say no. Stop playing victim, dan juga stop blaming others, dan stop blaming ourselves juga. Lalu, sebagai penutup, mungkin ada ayat yang saya mau baca. Boundaries ini berbicara mengenai bagaimana kita mengelola diri kita sendiri juga ya, mengontrol diri kita sendiri. Di sini di ayat 25, Amsal 25 ayat 28 menuliskan, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah kota yang roboh temboknya. Dalam hidup ini kita perlu pahami bahwa ada hal-hal di luar kontrol kita, seperti pendapat orang, perasaan orang lain, pikiran orang lain, keputusan orang lain, kemudian belief-nya orang lain, nilai-nilai orang lain, itu adalah di luar kontrol kita. Kita tidak bisa kontrol orang lain. Pada saat kita mau mengontrol orang lain, kita melanggar boundaries. Tetapi yang ada dalam kendali kita yang perlu kita jaga, bagaimana kita mengelola diri kita, yaitu keputusan kita, pilihan kita, bagaimana kita berespon. Penting sekali untuk mengelola diri kita. Dan hal yang menarik, pada saat kita mulai melanggar boundaries orang lain, kita mengontrol orang lain, sebenarnya disitulah kita kehilangan kendali dan kontrol atas diri kita sendiri. Oke? Nah, makasih Pak Alex, makasih teman-teman yang Sama-sama. sudah join pada malam hari ini. Terima kasih, nggak berasa waktunya 1 jam dan saya tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kami berdua. Seandainya teman-teman ada yang mau mengajukan pertanyaan, boleh mencatat pertanyaan, menuliskan pertanyaan di Instagram saya atau Instagram Pak Alex. Begitu pertanyaan itu dikumpulkan, ini menjadi satu topik yang menarik. Mungkin kita akan bahas berikutnya ya Pak Alex ya, tentang Ya, boundaries. Oke, oke. makasih Pak Alex. Makasih teman-teman yang sudah join pada malam hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan sekali lagi, saya dan Pak Alex, Gembala dari GBI dan Mogot, berterima kasih untuk malam hari ini dan mau mengatakan sampai jumpa. Tuhan berkati. Tuhan Yesus Tuhan memberkati. berkati, Tuhan Yesus memberkati. Saya tutup ya. Terima kasih banyak ya Pak Ya, Alex ya. Tuhan berkati sama-sama. semuanya. Terima kasih.